Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sabrina dari kelas B3A dengan NIM P272260230009 akan menyampaikan materi tentang otot dan fungsi pada ankle joint. Otot atau muskulo adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Berikut ini adalah otot yang fungsinya berhubungan dengan ankle atau pergelangan kaki. Yang pertama, fibularis longus, fibularis brevis, tibialis posterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, gastrocnemius, soleus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, tibialis posterior. Yang pertama, fibularis longus, terletak di bagian lateral tungkai bawah, origonya pada fibula, insersio pada os metatarsal 1, dipersarafi oleh N fibularis superficialis, berfungsi untuk eversi kaki dan plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki secara lemah. Fibularis brevis, letaknya di bagian posterior dari M fibularis longus, origonya pada fibula, insersio pada tuberositas osi metatarsal 5, dipersarafi N fibularis superficialis, berfungsi untuk eversi kaki dan plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki secara lemah. Tibialis anterior, terletak sepanjang permukaan anterior tibia dari condylus lateralis hingga bagian medial dari bagian tarsometatarsal, origo pada tibia dan membrana interosea, insersio pada os metatarsal 1, dipersarafi oleh N fibularis profundus, berfungsi melakukan dorsofleksi kaki pada pergelangan kaki dan inversi kaki. Extensor digitorum longus, terletak sepanjang permukaan anterior tibia dari condylus lateralis hingga bagian medial dari bagian tarsometatarsal, origonya pada tibia dan membrana interosea, insersio pada palang medial dan distal digitorum 2-5, dipersarafi oleh N fibularis profundus, berfungsi untuk ekstensi 4 jari lateral dan dorsofleksi kaki pada pergelangan kaki. Extensor hallucis longus, terletak di sebelah lateral M tibialis anterior pada bagian proksimalnya dan M extensor hallucis longus di bagian distal, origonya pada fibula dan membran interosea, insersio pada palang distalis digit 1, dipersarafi oleh N fibularis posterior, dan berfungsi untuk ekstensi ibu jari dan dorsofleksi kaki pada pergelangan kaki. Gastrocnemius merupakan otot paling luar pada bagian posterior tungkai bawah, berbentuk seperti tanduk dan bersama dengan M soleus membentuk triceps surae, origonya pada condylus femoralis, insersio pada tuber calcaneae melalui tendo Achilles, berfungsi untuk plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki, membantu fleksi sendi lutut, dan mengangkat tumit saat berjalan. Soleus berada di bagian dalam dari M gastrocnemius, origonya pada linea musculi solae tibiae et fibula, insersio pada tuber calcaneae, dipersarafi oleh N tibialis, berfungsi untuk plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki, membantu fleksi sendi lutut, dan mengangkat tumit saat berjalan. Selanjutnya, flexor digitorum longus, origonya pada fascias posterior tibia fascias cruris lembar dalam, insersio pada palang distal digitorum 2-5, persarafannya berasal dari N tibialis, berfungsi untuk fleksi lateral 4 jari kaki, plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki, dan menopang arcus pedis longitudinal. Flexor hallucis longus, origonya pada fascias posterior fibula fascias cruris lembar dalam dan membran interosea cruris, insersio pada palang distal digit 1, dipersarafi oleh N tibialis, berfungsi untuk fleksi semua sendi ibu jari, plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki secara lemah. Yang terakhir, tibialis posterior, merupakan otot yang letaknya paling dalam pada bagian posterior tungkai bawah, origonya pada fibula dan membran interosea, insersio pada tuberositas osis navicular, dipersarafi oleh N tibialis, berfungsi untuk plantar fleksi kaki pada pergelangan kaki dan inversi kaki. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.